Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga hari ini kalian dan keluarga sedang berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mulai masuk ke materi pertama, pelajaran PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan, yaitu tentang konversi energi. Nah, materi ini termasuk ke dalam wirausaha rekayasa yang nantinya kita akan belajar mengenai proses konversi energi dan mudah-mudahan bisa melakukan praktik konversi energi secara langsung. Pembelajaran kita untuk materi konversi energi ini ada 6 bagian. Yang pertama yaitu mengenai perencanaan usaha, kemudian yang kedua yang mengenai sistem produksi peralatan, yang ketiga mengenai break-even point, kemudian yang keempat ada strategi promosi, yang selanjutnya ada laporan kegiatan, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, 6 materi ini kita akan bahas setelah pertemuan ini, karena pada pertemuan hari ini kita akan membahas dulu mengenai pengenalan konversi energi. Baik, untuk materi pertama, kita akan masuk ke energi terlebih dahulu. Apa itu energi? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, energi ini dapat dikonversikan atau dapat berubah bentuk dari suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Kemudian, energi juga dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem lain melalui gaya yang mengakibatkan pergeseran posisi benda atau kinetis. Nah, sumber energi yang dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari itu terbagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang renewable atau dapat diperbarui, seperti biomasa, biogas, angin, fotovoltaik, panas bumi, dan air. Sedangkan untuk energi tidak terbarukan, itu adalah sumber energi yang habis pakai atau tidak bisa diciptakan kembali. Nah, contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui ini diantaranya bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, BBM, premium, pertalite, dan lain sebagainya, gas alam, dan bahan-bahan tambang, seperti batu bara, emas, dan lain sebagainya. Nah, jika kita lihat di pengertian energi sendiri, itu energi dapat berubah bentuk, atau dalam kata lain dapat dikonversikan. Maka muncullah sebuah kata konversi energi. Kita lihat konversi energi yang pertama. Nah, ini adalah contoh pertama. Ada kincir angin. Nah, kincir angin ini mengubah energi awalnya angin menjadi energi listrik. Yang pertama ada kincir angin, dia mengubah angin menjadi listrik. Nah, bagaimana caranya? Si angin ini akan menggerakkan baling-baling yang nantinya dihubungkan dengan generator. Nah, ketika generatornya berputar, dia akan menyimpan energi listrik di dalam sebuah tempat penyimpanan listrik. Nah, nantinya listriknya bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Biasanya di kincir angin ini di belakangnya ada bagian ekor yang akan digunakan untuk mempengaruhi posisi atau arah kincirnya sesuai dengan arah mata angin. Kemudian yang kedua ada konversi energi dari sinar matahari menjadi listrik dengan menggunakan panel surya. Nah, panel surya itu yang ini, yang kotak-kotak hitam, disimpannya di atap agar bisa langsung mendapat sinar matahari secara langsung. Nah, ini sama, nanti dia mengolah sinar matahari dan diubah langsung menjadi listrik. Nah, nanti akan ditangkap oleh sel-sel sinar surya di sini, kemudian disimpan dalam sebuah tempat penyimpanan listrik, sehingga nanti bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga seperti penerangan, kemudian alat-alat rumah tangga, bisa juga digunakan untuk pertanian. Biasanya kita lihat juga di tiang listrik ada yang sudah menggunakan panel surya seperti itu. Bahkan ada juga beberapa barang-barang kecil seperti kalkulator, jam tangan, bahkan mainan yang sudah menggunakan panel surya seperti ini. Jadi tidak menggunakan batu baterai lagi. Nah, yang selanjutnya ini adalah arus air. Nah, ini memanfaatkan arus air. Jadi
konversi energi menggunakan kincir air seperti ini. Kita udah sering lihat ya di beberapa PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dia ada kincir air yang digerakkan oleh arus air sehingga kincirnya nanti berputar, ya nanti akan menggerakkan generator sehingga akan menyimpan tenaga listrik yang bisa disimpan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya ini adalah konversi energi yang sudah sangat sering kita temui, yaitu biogas. Biogas ini bahan dasarnya atau energi dasarnya adalah dari kotoran hewan, terutama sapi ya. Nanti kotoran sapinya itu dimasukkan ke dalam sebuah bak penyimpanan. Nanti akan menghasilkan gas metana. Nanti si gas metana itu akan ditampung dalam sebuah wadah khusus. Nah, nantinya ini akan bisa digunakan sebagai bahan bakar. Jadi, jika misalkan gas LPG yang biasa kita pakai habis, kita bisa menggunakan gas dari biogas ini atau dari kotoran sapi ini. Nah, selanjutnya ini adalah biomasa. Nah, biomasa ini adalah olahan dari sampah-sampah organik seperti dari tumbuhan atau dari hewan yang nantinya dia akan dibakar sehingga akan menghasilkan listrik dari tenaga uap atau dari tenaga panas. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini ada energi panas bumi yang berasal dari inti bumi yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, nah ada di daerah Darajat dan Kamojang ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, panas bumi ini nanti akan digunakan untuk menghasilkan listrik dan disalurkan ke daerah. Biasanya kalau misalkan di Kamojang adalah listrik untuk ke sepanjang Pulau Jawa. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari konversi energi ini? Dari beberapa contoh yang sudah kita lihat, sumber energi seperti angin, arus air, panas bumi, bahkan kotoran hewan itu dapat dikonversikan atau diubah menjadi energi listrik, bahan bakar, dan lain-lain sehingga dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, mari kita cari produk atau peralatan bidang konversi energi yang ada di sekitar kita. Nanti silahkan analisis sumber energi apa saja ya ditulis, sumber energi apa saja yang menjadi bahannya, kemudian diolah menjadi energi apa, bagaimana cara kerjanya, dan alat dan bahan apa saja yang diperlukan. Misalkan seperti tadi sumber energinya adalah air. Energi yang dihasilkan listrik, cara kerjanya air memutar kincir air dan menghasilkan listrik. Alat bahannya tentu saja ada air, kincir, generator, dan lain sebagainya. Silahkan ditulis yang ada di sekitar kita, ataupun jika tidak ada, bisa kalian cari di internet. Sekian mungkin untuk pembelajaran PKWU materi pertama, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan di grup atau bisa japri ke Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.